Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Kami hadirkan informasi seputar pasar modal. Ada Indosat atau ISAT siap lunasi obligasi 155 miliar rupiah dengan jatuh tempo di 2 September 2023. Selain kabar Indosat, pemirsa ada Malindo Feedmill atau MAIN bukukan rugi 130,61 miliar rupiah di semester 1 2023. Oke, pemirsa, kita beralih ke agenda dari Asia. Kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Juli, neraca perdagangan China di bulan Juli, transaksi berjalan Korea Selatan di bulan Juni, produksi industri Malaysia year on year dan juga di bulan Juni. Kemudian pemirsa dari Amerika Serikat ada neraca perdagangan Amerika Serikat di bulan Juni, dan dari Eropa, IHK Jerman man on man dan juga di bulan Juli. Dari agenda ekonomi pemirsa kita beralih ke emiten. Ada IPO PT Paper Rocks Indonesia Tbk atau PPRI hari ini. Kemudian juga ada IPO PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk atau GRIA. Ada IPO PT Itsek Asia Tbk atau CYBR dan juga PT Sinar Eka Selaras Tbk atau ERAL. Kemudian ada BBYB, RUPS, SMDR Kum Dividen Tunai Interim, SMSMX Dividen Tunai Interim. Beralih pemirsa, kita update kondisi dari Bursa Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Nikkei dari Jepang terpantau menguat 0,82%, Straits Times Singapura naik 0,07%, Kospi Korea Selatan terpantau menguat 0,04%, dan Hang Seng turun tipis 0,01%. Indeks harga saham gabungan menguat 0,49% ke level 6.886,36 di sepanjang perdagangan Senin kemarin. Rilis positif produk domestik bruto Indonesia di sepanjang kuartal kedua menjadi sentimen positif domestik yang mendorong pergerakan indeks sampai dengan akhir perdagangan. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin 7 Agustus 2023 ditutup dengan penguatan 0,49% ke level 6.886,36. IHSG pun sempat menembus level psikologis 6.900 dan menyentuh level tertinggi 6.904,35 di sepanjang perdagangan kemarin. Saham-saham emiten perbankan menjadi pendorong utama pergerakan IHSG yang konsisten di zona hijau. Dan indeks sektor perbankan menjadi pemimpin penguatan sektoral setelah menguat 0,95% pada akhir sesi kedua. Analis Senan Putih Rai Sekuritas Jono Syafei seperti dikutip media mengatakan, pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan kemarin diliputi sentimen positif dalam negeri, di mana BPS merilis PDB Indonesia di kuartal 2 2023 naik 5,17% secara tahunan serta meningkat 3,86% kuartal to kuartal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, penguatan indeks harga saham gabungan kemarin juga sejalan dengan kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% di kuartal kedua 2023 ini. Dan saham-saham perbankan juga mayoritas mengalami penguatan. Dan kami rangkum penguatan pemirsa dalam 1 bulan terakhir. Secara harian memang banyak yang menguat kemarin ya. Bahkan Bank Mandiri kemarin menyentuh level rekor tertinggi kembali. Tapi secara akumulasi bulanan pemirsa, Bank Mandiri menguat 14%, kemudian Bank Pan Indonesia atau PNBN menguat hampir 10%, CIMB Niaga menguat 9%, Bank Rakyat Indonesia menguat 6%, kemudian Bank Danamon Indonesia menguat 3,7%, Bank Sentral Asia menguat 2,7% selama 1 bulan terakhir. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini pemirsa, terkait dengan seperti apa sih peluang dari sektor perbankan di tengah tren suku bunga tinggi dan juga di tengah tahun pemilu, bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Prisa. Terima kasih banyak Pak Joshua untuk waktunya pada pagi hari ini mencermati kita ke pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu ya, sesuai proyeksi 5,17%. Ya, kalau kita lihat di sini data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia di tahun ini cenderung di atas ekspektasi, karena kalau kita melihat beberapa data leading indicator, termasuk juga kita kaitkan dengan pertumbuhan kredit, memang cenderung melambat ya di akhir kuartal kedua tahun ini. Namun kondisi itu memang masih mengindikasikan bahwa ekonomi domestik ya dari sisi konsumsi masyarakat ini masih cenderung masih solid di tengah
Dan di ini saya pikir juga ditopang oleh faktor musiman ya, yakni dari sisi hari besar keagamaan dan juga libur lebaran yang cukup panjang, sehingga daya konsumsi masyarakat juga meningkat dan ditopang juga oleh pemberian THR dan juga gaji ke-13 untuk ASN, sehingga ini menjadi driver penting mengapa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tercatat 5,17%, lebih tinggi dari konsensus di kisaran 5%. Oke, memang masih cukup stabil begitu ya, karena kan pertumbuhan ekonomi kita harapkan selalu di atas 5%. Tetapi angka kemarin itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022 lalu, kuartal kedua begitu ya. Tapi memang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 2023. Apa yang menjadi catatan dari Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan untuk data kuartal kedua tahun ini dibandingkan kuartal 2 tahun lalu, tentu kita melihat ada beberapa komponen dari sisi pengeluaran yang mengalami kelambatan, masuk juga konsumsi dan juga investasi ya, tidak tinggi tahun 2022, dan di saat bersamaan pun juga kita melihat dari sisi net export ya, ini ekspor, kinerja ekspor juga secara kuartalan sudah mulai perlambatan, bahkan net ekspor sudah tercatat negatif ya di kuartal kedua tahun ini, didorong juga oleh perlambatan ekonomi global dan juga normalisasi dari harga komoditas ekspor Indonesia. Dan secara khusus tadi berkaitan dengan penurunan atau perlambatan konsumsi, saya pikir ini juga sangat erat kaitannya dengan penyaluran bansos ya di tahun 2022 yang masih cukup tinggi, khususnya terkait dengan penanganan COVID. Namun di tahun ini kita tahu sendiri bahwa anggaran penanggulangan PEN sudah berakhir, dan penyerapan anggaran bansos sendiri memang tidak sebesar tahun sebelumnya. Sehingga itu menjadi dasar konsumsi cenderung mengalami perlambatan di tahun ini. Oke, Pak Joshua, lantas bagaimana proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun? Ya, kami melihat khususnya di semester kedua tahun ini, dari sisi konsumsi harapannya masih akan tetap solid ya menjelang pemilu, karena tentunya aktivitas kampanye dari calon legislatif dan juga capres dan cawapres ini akan menggerakkan konsumsi masyarakat. Yang kedua, tapi kita melihat bahwa dari sisi investasi, khususnya investasi asing, cenderung pasti akan wait and see seperti yang kita lihat trennya di pemilu langsung sebelumnya dari sejak 2004 sampai dengan 2019. Dan selain itu juga kita melihat dari sisi net ekspor juga masih akan berlanjut melambat ya, sejalan dengan tadi kami sampaikan bahwa normalisasi dari harga komoditas dan juga masih berpotensinya perlambatan ekonomi global. Sehingga untuk semester kedua kita melihat di semester 1 secara keseluruhan 5,11%, di semester kedua tahun ini diperkirakan akan cenderung di bawah 5%, sehingga secara keseluruhan full year ini akan sekitar 4,9 sampai dengan 5,0% sepanjang tahun ini. Oke, lantas bagaimana dengan peluang sektor perbankan? Kalau kita lebih fokus ya pada pagi hari ini ke perbankan di tengah tren suku bunga tinggi, meskipun banyak harapan bahwa suku bunga akan mulai stabil dan cenderung akan turun di bulan-bulan mendatang. Ya, tentu ini berita bagus untuk sektor perbankan, mengingat Bank Indonesia sejauh ini di tahun ini menaikkan sekali ya di awal tahun, setelahnya memang BI masih mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, dan ini sampai dengan akhir tahun ini pun diperkirakan bahwa Bank Indonesia masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 5,75%, sehingga ini ada harapan bahwa dari sektor perbankan tentunya dari sisi kenaikan cost of fund ini akan semakin terbatas ya, sehingga harapannya dari sisi profitabilitas juga perbankan akan semakin membaik dibandingkan khususnya tahun lalu, meskipun memang tentu kita melihat dari sisi pertumbuhan kredit cenderung mulai melambat ya. Namun kalau kita melihat dari kenaikan NIM ya, net interest margin, ini juga cenderung meningkat dibandingkan dengan akhir tahun lalu, karena kita dari sisi data sementara ya untuk kenaikan suku bunga kredit itu relatif sedikit tinggi dibandingkan kenaikan suku bunga deposito, sehingga ini yang banyak merefleksikan dari sisi LDR-nya sudah menunjukkan tren kenaikan juga ya, sehingga tapi kita melihat dari sisi pertumbuhan kredit sampai dengan tahun ini, karena tadi kita mempertimbangkan bahwa ekonomi Indonesia secara khusus secara umum mengalami perlambatan, sehingga pertumbuhan kredit pun juga kami perkirakan akan cenderung sedikit melambat dibandingkan dengan tahun lalu ya. Melambat ya? Ya, dalam kisaran 7 sampai dengan 9%. Oke, melambat ya Pak Joshua ya? Ya, betul, karena ini
Ikan, kalau kita melihat dari sisi permintaan kredit khususnya ya, ini beberapa sektor industri misalkan yang berkaitan dengan pertambangan dan juga CPO pada saat tahun lalu mengalami komoditi boom, rata-rata dari para koperasi tersebut melunasi utang-utangnya ya, sehingga dan juga ditambah lagi dengan kondisi tahun ini sebagian besar sektor manufaktur juga masih mengalami tantangan cukup berat ya, khususnya manufaktur yang berorientasi ekspor, misalkan seperti alas kaki, lalu juga tekstil dan garment, dan juga furniture. Ini permintaan dari eksternalnya dari luar negeri cenderung melambat, sehingga untuk ekspansi bisnisnya pun juga terbatas ya, sehingga makanya permintaan kredit pun juga cenderung terbatas. Dan ini sebenarnya sudah kita bisa lihat indikasinya, misalkan dari survei pembiayaan perbankan dari Bank Indonesia, ini menunjukkan di kuartal ketiga ini relatif lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Jadi sehingga makanya kita perlu mengantisipasi bahwa kondisi dari globalnya dan juga dari sisi ekspansi dari perusahaan serta Bapak Ibu hadirin pada permintaan kredit yang terbatas di tahun ini. Oke, Pak Joshua, nanti akan kita lanjutkan bagaimana dengan net interest margin, kemudian sebaiknya apa saja yang harus perlu diwaspadai seiring dengan Anda katakan tadi bahwa kredit cenderung akan melambat. Kita jeda terlebih dahulu ya. Baik. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, Market Buzz segera kembali usai jeda pariwara. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita masih fokus membahas sektor perbankan di tengah tren suku bunga tinggi dan juga tahun pemilu bersama Joshua Pardede, Chief Ekonomis PT Bank Permata Tbk. Pak Joshua, bagaimana dengan net interest margin kalau Anda katakan ada peluang dari kredit ini akan melambat? Ya, jadi yang tadi kami sampaikan juga bahwa dari sisi kinerja realisasi dari NIM ataupun net interest margin, ini menunjukkan tren yang sebenarnya masih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu ya. Misalkan kita melihat dari per data bulan Juni sendiri ya, OJK mencatat ini 4,8%, dan ini angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan Juni 2022 4,69% dan Desember 2022 yakni 4,71%. Dan ini tentunya kita melihat bahwa profitabilitas dari perbankan itu tadi dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit ataupun penyesuaian dari kenaikan suku bunga kredit yang relatif lebih tinggi di tahun ini dibandingkan dengan kenaikan suku bunga deposito. Dan di sini kalau kita lihat pun juga dari rasio kasar rasionya ya, saving account dan juga tabungan dibandingkan DPK itu masih cukup tinggi ya, lebih dari 60%-an gitu ya, sehingga yang tadi balik lagi kepada cost of fund perbankan ini masih tetap rendah, sehingga tentunya kita melihat bahwa dari sisi NIM masih akan tetap bisa dipertahankan, sekalipun tadi pertumbuhan kredit memang tentunya kita melihat relatif lebih lambat, karena pada dasarnya juga kita melihat dari sisi pertumbuhan DPK ini cenderung juga lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit, sehingga makanya ini tidak memberikan tekanan yang cukup berarti kepada perbankan. Oke. Jadi menurut Pak Joshua, kinerja dari perbankan di masa-masa mendatang sampai dengan akhir tahun ini masih akan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022? Ya, kalau kita bicara terkait dengan likuiditas dan juga berkaitan dengan tadi pertumbuhan kredit memang cenderung akan melambat. Namun kalau kita membaca dari beberapa rilis laporan keuangan perbankan, emiten perbankan di kuartal kedua tahun ini memang masih menunjukkan tren yang cukup baik ya. Sekalipun tantangan yang mungkin masih akan kita hadapi adalah dari kondisi sektor-sektor ekonomi yang tadi berorientasi ekspor, karena kondisi globalnya juga masih belum tentu dan cenderung melambat. Dan tentunya dari sisi strategi tentunya perbankan perlu melihat ataupun mendorong pembiayaan atau penyaluran kredit kepada sektor yang masih tetap memiliki resiliensi ya, terkait misalkan ESG, lalu terkait dengan manufaktur, perdagangan ya, dan juga pertanian. Ini sektor yang diperkirakan akan tetap tumbuh resilient, cukup tumbuh baik, dan ini akan bisa menopang kinerja pertumbuhan kredit perbankan ke depannya. Oke, masih akan resilient.
Tapi kita lihat dulu apakah lebih baik dari periode yang sama 2022, belum tentu begitu Pak Joshua. Betul. Karena tentunya kita melihat bahwa pertumbuhan kredit tahun ini cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, dan juga masih banyak ya laporan keuangan dari banking seperti BRI, kemudian BRIS atau Bank Syariah Indonesia juga baru rilis. Kita tunggu saja hasilnya akan seperti apa. Semoga apa yang diperbincangkan pada pagi hari ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang tertarik di sektor perbankan. Pak Joshua, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.